ketika melihat baju ini, maka nyata yang terlihat itu adalah kapas tersebut. Ketika memandang apa saja di alam semesta ini, nyata dia memandang wajah Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau memandang, pasti kata Allah, engkau akan melihat aku, pasti engkau akan melihat wajahku. Bagi orang yang tidak sanggup untuk melihat wajah Allah, maka Allah tidak ridho. Dia masih diizinkan mampu melihat yang zahir, mampu melihat ayam, mampu melihat pohon, mampu melihat kitab, mampu melihat air. Dia dapat izin, tapi Allah belum ridho kepada matanya, Allah belum ridho kepada dia. Baru nanti ketika tembus, dia mampu melihat di balik sesuatu. Itulah orang hakikat, melihat sesuatu, melihat apa saja di alam semesta ini terpandang wajah Allah. Maka barulah dia itu, matanya itu suci, barulah dirinya itu suci, Bapak Ibu. Maka itu pandangan zahir itu sebenarnya hakikatnya itu masih berdosa. Maka itu pandangan batin itulah sebenarnya pandangan yang dia sudah lulus ujian, Bapak Ibu. Meskipun, nah ini Bapak Ibu, meskipun yang dipandang itu maksiat. Misalnya begini, nengok misalnya orang mencuri, menengok anak gadis orang lewat, tapi hati kita mengukur, tapi syariat tetap pakai. Terpandang orang tak pakai jilbab, maka kalau dipandang dengan kalbu kita, kita tidak akan mau menghina. Kalau mandang gini, mentang-mentang dah ngaji makrifat, ini masuk neraka, ini kata dia, sehelai rambut itu dilihatkan, ini masuk neraka. Tapi yang terjadi apa? Ketika memandang yang maksiat itu, yang ada itu adalah doa di dalam hatinya. Ketika mandang apa saja, melihat orang sedang berjualan, hatinya menyebut, ya Allah, tolonglah ya Allah, lakukan jualan ya Allah. Melihat orang bermaksiat, ya Allah, bukakanlah pintu hidayah untuk dia ya Allah. Melihat pemulung, ya Allah, berikanlah rezeki kepada dia sehingga dia tidak jadi pemulung lagi. Melihat orang mencuri, tak lagi mau mengatakan, oh ini masuk neraka, oh ini tidak. Ya Allah, bukakanlah pintu hidayah kepada dia sehingga dia tidak lagi mencuri. Maka yang terjadi itu. Tapi kalau tidak mampu untuk melihat yang hakikat ini, selalunya itu kita menilai dengan prasangka buruk, Bapak Ibu. Itulah mengapa kita ini penting sekali pandangan kita, ilmu kita, pendengaran kita, sudah itu hidup kita, gerak kita, keinginan kita itu wajib, dia mesti harus sampai pada kedudukan yang benar, bahwa kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu bukan milik kita, itu adalah nyata, adalah milik Allah tersebut, Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa sampai pada tingkat yang tersebut. Nah, selanjutnya dalam kitab ini yaitu nama Allah yang ke-100, Bapak Ibu. Nah, nama Allah yang ke-100 itu, Bapak Ibu, itu sebenarnya, ini ringkas saja Bapak Ibu, sebenarnya tersembunyi pada diri kita sendiri, nama Allah yang 100 tersebut. Karena dalam hadis disebutkan nama Allah itu banyak. Ada dalam Injil berapa, sudah itu dalam Taurat berapa, dalam Al-Quran 99, satu Allah sembunyikan. Siapa yang tahu satu tersebut, maka yang satu itu nyata menyempurnakan dirinya. Kenapa? Karena sebenarnya dia, nama itu sebenarnya adalah nama Allah juga. Akhirnya juga, pada akhirnya Bapak Ibu, sebenarnya juga duduknya di syahadat tersebut bahwa kita tak ada, yang ada itu hanya Allah saja, Bapak Ibu. Sehingga hilanglah keakuan diri kita tersebut, yang ada itu hanya Allah saja, Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, terakhir, karena nanti dingin pula katanya di belakang makanannya. Boleh nanti di apa, Dek, boleh dikasih apa?
Lalu kemudian Bapak Ibu, ini satu Bapak Ibu, nama Tuhan itu